Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers era sekarang menuntut advertising yang inovatif dan kreatif. Smart advertising harus dilakukan mengingat kebaruan yang menyangkut konteks dan audiens yang disasar dari advertising tersebut. Lalu bagaimana perkembangan advertising saat ini? Mari kita simak pemaparan dari Alendra Pratama, Corporate Consultant The Jakarta Post pada video berikut ini. Oke, ini adalah grafik dari market share mengenai advertising sebagai promotion tools di Indonesia. Jadi memang bisa dilihat dari tahun 2012 ke 2019, in space of 7 years kita turun hampir 100% gitu, ke 10%. I bet the number even smaller now. Gitu. Jadi memang kalau mungkin dilihat 15 tahun ke belakang memang banyak banget option-option dan new channel yang bermunculan untuk marketers gitu, untuk bisa mempromosikan their product or their campaign. Tapi bagi kami sebagai media ini disrupsi yang harus dimitigasi gitu. Caranya gimana? Sebenarnya banyak sekali media yang akhirnya melakukan diversifikasi bisnis, melebarkan sayap dengan ada yang buka jadi event organizer, ada yang jadi agency, ada yang juga bikin institusi pendidikan. And the Jakarta Post is actually no different karena di tahun 2012 kita melakukan diversifikasi bisnis pertama kita. Kita bikin namanya The Jakarta Post Writing Center. Jadi itu tempat pelatihan penulisan bahasa Inggris. Kita fokus di corporate training dan business writing. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Di tahun 2017, Jakarta Post juga melakukan lagi nih diversifikasi bisnis lainnya. Jadi kita bikin lagi satu service unit, namanya di Jakarta Post Publishing. Like its name, ya kita bantu teman-teman klien sebenarnya untuk anything yang berkaitan dengan publikasi gitu. Kita bantu dari A sampai Z. Jadi content strategy, content management, design and layout, printing, and all of that itu kita bantu gitu. Nah, yang satunya lagi Jakarta Post juga bikin satu entitas baru namanya Tenggara Strategics. Ini tuh kayak research studies lah. Mereka bekerja sama dengan CSIS. Sebenarnya fungsinya adalah untuk market studies dan visibility studies untuk perusahaan-perusahaan yang mau masuk atau baru mau masuk ke Indonesia. Gitu. Nah, di tahun 2019 kita sadar kalau ada banyak kanal-kanal berita baru yang basisnya berbahasa Inggris juga, franchise besar masuk ke Indonesia, jadi semacam CNN dan CNBC, for example gitu. Dan we also know that they are back from a major corporation, which means mereka punya lebih banyak capital, mereka punya banyak resources. Fenomena ini akhirnya menekan Jakarta Post untuk you know what, we need to bring our A game gitu. Jangan sampai kita tergerus oleh franchise tersebut gitu. So what do we do? Oke, next slide. So akhirnya Jakarta Post dikembalikan lagi ke fungsi awalnya. We went back to what we do best, yaitu representing Indonesia at the global stage. So rather than focusing on our unit business, kita fokus lagi nih dengan media activity-nya gitu. Mungkin for the last 4 years, kita heavily rely on dan fokus kepada digital advertising, which we knew sebenarnya itu nggak nutup gitu. Jadi akhirnya kita ganti fokus kepada readers, fokus kita kembali kepada readers dan mengutamakan paid content gitu. And then what happened ke unit bisnisnya yang udah dibuat tadi, si Jakarta Post Writing Center dan di Jakarta Post Publishing. Nah, itu akhirnya di spin off dan dijadikan entitas baru. Namanya Bundle Studios. Bundle Studios ini sebenarnya bisa dibaca bundle dalam arti bahasa Indonesia nakal ataupun bundle as a package gitu. Dan saya ditawarkan untuk bisa bergabung dengan project itu saat itu di akhir tahun 2019. Tapi secara singkat aja, I don't wanna go into details tentang Bundle Studios ini. Jadi kalau diibaratkan kayak toko kue, bundle itu kalau tadi kita punya Jakarta Post Writing Center, sekarang kita namanya Learning Studios. Itu kayak kita bikin kursus caranya bikin kue kayak apa. Terus kita juga punya Jakarta Post Publishing, sekarang kita namainnya Content Studios.
Nah, Content Studios ini kita jual very customized cake. Jadi kita nggak jual, kita nggak punya etalase, kita nggak punya kayak menu kue coklat ataupun kue cheesecake atau red velvet, tapi kita sell very customized. Jadi kalau let's say if a client mau beli kue coklat, kita akan tanya gitu, coklatnya coklat apa? Belgian coklat atau mau Indonesian coklat, size-nya, kuenya berapa, kotak atau bulat, and so on gitu. Yang terakhir, kita bawa juga service baru namanya Creative Studios. Nah, kalau di Creative Studios ini, kalau diibaratkan kayak toko kue, kita bantu teman-teman klien gimana caranya mereka bikin toko kue sendiri. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke bundle tadi, itu di akhir 2019 menuju ke 2020, we were so excited about the project, kita menatap 2020 dengan mantap, we basically ready to run and roll, we're not just ready to walk, we are ready to run. Tapi ya, what do you know, the pandemic hits. Next slide. So, perusahaan baru yang lahir di tengah-tengah pandemic, of course, it's not been easy for us, terutama mungkin pertengahan 2020 kemarin. And at the time, we have 3 choices basically. Yang pertama, kita bisa bekerja lebih keras dari biasanya, mungkin kita bisa ketok pintu klien 100 kali lebih banyak untuk bisa dapat project. Yang kedua, option yang kedua, kita bisa basically quit the whole thing, karena saat itu even the PT is not ready. Jadi kita masih bernaung dengan our parent company di Jakarta Post gitu. Dan yang ketiga adalah riding the wave and basically just sit and wait, which the options that we chose at the time. Karena basically dengan kita sit and wait, kita ngasih space juga untuk diri kita sendiri dan klien untuk actually re-strategize the whole thing for the rest of 2020 sampai ke 2021. Karena ya, ketika pandemic happens, this is something that we're not seeing coming. Kita nggak tahu ini akan terjadi gitu. Jadi rather than being aggressive to them, kita kasih space ke mereka untuk actually re-strategize. And di internal kita gimana? Di kita kita juga bersiap diri gitu untuk re-strategize untuk bisa ready di 2021. Jadi saat klien udah ready, kita juga akan ready. Jadi ketemu gitu. Jadi di internal kita melakukan banyak sekali internal training, dan actually we try to keep up with the whole thing gitu, karena waktu awal-awal pandemic everything is so rapid, kayak mungkin bisa 2 minggu ada update apa, 2 minggu depan ganti lagi, jadi we need to be very agile at that time. Tapi dengan strategi sit and wait tadi, it actually paid off. So next slide. Karena I was quite happy dengan how 2021 has been treated for us. It has kept us very busy actually. Jadi of course there is a risk in everything that we do. My experience di Jakarta Post dan sekarang di Bandung Studios juga telling me that kalau kita nggak ngambil resiko, nggak akan ada learning curve yang kita akan pelajari gitu. Dan 2020 menjadi tamparan keras sebenarnya buat saya dan industri-industri, sebagai pengingat juga, wake up call kalau life is too short, man. Even our best effort often fall short of our expectation gitu. Tapi what you need to remember adalah hal-hal tersebut juga bikin kita jadi resilient gitu. Jadi 2020 memang mengajarkan kita untuk bisa keluar dari zona nyaman, and it also give us the courage untuk, you know what, just holding on and keep trying again until you push the right button. So next slide. So jadi balik lagi ke awal, strategi. Jadi strategi memang menurut saya adalah caranya kita bagaimana handling sebuah perubahan, whether in business or in life. Karena ya disrupsi tadi, COVID ataupun anything in life can be happen anywhere, anytime, and the only thing that you can do adalah be prepared gitu. So I think all that disruption juga is a testament to our ability to transform ourselves gitu. Dan ini juga yang actually I'm looking forward untuk bisa belajar lagi ke depannya, terutama di SBM ITB. Dengan praktisi bisnis, the caliber of the lecturer, untuk bisa tahu sebenarnya how to be very agile and how to be adaptive in this new kind of business. So I'm just gonna read the quotes. The only constant is change.
So, thank you very much. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketis media merupakan salah satu pilihan dari banyaknya jenis advertising. Kanal media pun kian menjamur untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam mempublikasikan produk maupun layanannya yang ditawarkan ke masyarakat. The Jakarta Post sebagai media lokal melakukan berbagai aksi diferensiasi melalui transformasi dan juga ekspansi unit bisnis agar terus menjadi media bagi para pelaku bisnis. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.